Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Negocio atau kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai BMC yang telah kami rancang dari ide bisnis yang telah kami buat sebelumnya. Namun sebelum lebih lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu siapa saja tim dari kelompok kami ini. Yang pertama tentunya ada saya bernama Nipia Nur Karisma dengan NPM 4112120004. Lalu ada rekan saya bernama Wahyu Ripaldi dengan NPM 4112120003. Dan yang terakhir ada rekan saya bernama Wira Aditama dengan NPM 4112120013. Namun sebelum kami menjelaskan BMC yang telah kami rancang, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa sih BMC itu. Jadi BMC ini merupakan singkatan dari Business Modeling Canvas. Nah, BMC ini merupakan suatu tools atau alat yang menggambarkan strategi bisnis yang dipakai perusahaan, dimulai dari kegiatan bisnis, nilai bisnis, produk apa saja yang ditawarkan, dan sampai pendapatan dari kegiatan bisnis tersebut. Oleh karena itu, BMC ini biasa dipakai perusahaan untuk merancang bisnis, mengevaluasi bisnis, mengembangkan bisnis, dan menguji bisnis. Dalam BMC ini terdapat 9 elemen utama. Dan 9 elemen utama ini dituangkan ke dalam suatu kanvas atau alat kerja lainnya agar seluruh karyawan dapat melihat BMC dari perusahaan tersebut. Nah, berikut ini adalah 9 elemen utama dari BMC. Yang pertama ada customer segment. Jadi customer segment ini berisi tentang siapa saja sih yang menjadi target pasar dari bisnis yang dilakukan perusahaan. Lalu yang kedua adalah value proposition. Jadi value proposition ini adalah nilai atau keutamaan apa saja gitu dari produk bisnis yang dibuat oleh perusahaan. Dan yang ketiga ada channel. Jadi channel ini berisi tentang siapa saja atau apa saja penyalur bisnis kita. Bisa influencer, iklan billboard, dan sebagainya. Lalu yang keempat ada customer relationship, yang di dalamnya menjelaskan mengenai bagaimana cara membangun hubungan antara perusahaan dengan pelanggan agar bisnis dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Lalu yang kelima ada revenue stream, yaitu berisi tentang mengenai pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan dari bisnis tersebut. Dan yang keenam ada key resource, berisi mengenai sumber daya apa saja, elemen apa saja yang digunakan perusahaan dalam kegiatan bisnis tersebut. Lalu yang ketujuh ada key activities, berisi tentang kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis tersebut. Yang kedelapan ada key partners, berisi tentang siapa saja sih mitra atau partners yang bekerja sama dengan perusahaan dalam menjalankan bisnis tersebut. Dan yang terakhir ada cost structure. Cost structure ini berisi tentang seberapa besar biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam mengelola kegiatan bisnis tersebut. Jadi dengan ke-9 elemen tersebut, perusahaan dapat mengenal lebih baik mengenai model bisnis apa yang baik dipakai oleh perusahaan. Oleh karena itu, BMC ini memiliki peran penting bagi perusahaan, sebab dapat menilai risiko dan peluang bisnis, sehingga kinerja karyawan dapat lebih efisien. Oke, selanjutnya kami akan memasuki menjelaskan mengenai BMC yang telah kami buat untuk ide bisnis yang telah kami rancang. Jadi sebelumnya kami telah merancang suatu ide bisnis mengenai pendaur ulangan sampah dengan teknologi, di mana sampah yang tadinya tidak berharga ini menjadi sangat bernilai dan dibutuhkan. Berikut ini adalah BMC yang telah kami rancang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai customer segment dari BMC kami. Yang pertama ada ibu rumah tangga sebagai customer segment kami. Sebab seperti yang kita ketahui, ibu rumah tangga ini memiliki banyak sekali sampah rumah tangga. Oleh karena itu, dengan bisnis ini, ibu rumah tangga dapat menjual sampah rumah tangga tersebut dan merubahnya menjadi suatu koin yang dapat digunakan, seperti botol plastik, kertas, kantong kresek, dan sebagainya.
dimana setiap jenis sampah ini tentunya memiliki harga atau nilai yang berbeda-beda tergantung jenis sampah tersebut. Yang kedua ada komunitas peduli lingkungan. Kenapa kami memasukkan ini ke dalam target pasar kami? Sebab bagi mereka, bisnis yang kami rancang ini mempermudah mereka dalam mengelola lingkungan agar menjadi lebih bersih dan juga nyaman. Yang ketiga adalah industri-industri kecil penghasil limbah. Mengapa kita masukkan ke customer segment? Sebab dari namanya saja sudah penghasil limbah. Jadi mereka dapat menjual limbah mereka kepada kita. Karena bisnis yang kita tawarkan ini tentunya memudahkan mereka daripada penjualan dilakukan secara manual dan tradisional. Yang keempat adalah pengguna yang aktif bersosmed. Kenapa? Saat ini banyak sekali konten kreator yang membutuhkan suatu hal yang unik untuk menarik views atau ads dari para penonton dan pengikutnya. Jadi, karena bisnis kita ini unik, maka mereka akan menggunakan bisnis kita sebagai salah satu konten mereka. Ditambah lagi, dengan para pengguna sosmed ini dapat menjadi suatu ajakan secara tidak langsung kepada para pengikutnya. Terakhir ada industri daur ulang. Kenapa industri daur ulang masuk ke dalam customer segment kami? Sebab pada industri daur ulang mereka memiliki banyak sekali sampah yang akan mereka daur ulang. Jadi sampah-sampah yang mereka tidak pakai untuk daur ulang dapat mereka jual kepada kita dan mereka akan mendapatkan nilai atau koin. Oke, selanjutnya yaitu value proposition, yaitu nilai dan keutamaan dari bisnis yang kita rancang. Yang pertama adalah reward berupa poin. Poin ini akan diberikan kepada siapa saja yang menjual sampah mereka kepada bisnis kita, sehingga mereka akan merasa puas dan memiliki pengalaman yang menarik dengan penjualan sampah digital ini. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas hidup sehat. Kenapa bisnis kita mengklaim bahwa kita dapat meningkatkan kualitas hidup sehat? Sebab sampah-sampah yang sebelumnya dikatakan kotor, menjijikan, menularkan penyakit, kini berubah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat dan membuat masyarakat akan dengan senang untuk mengelolanya. Yang ketiga adalah akses mudah dan cepat. Sebab kami telah menyediakan suatu web atau aplikasi agar masyarakat lebih mudah dalam melakukan penjualan. Jadi masyarakat dapat mengakses dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sampah. Sebab sampah yang sebelumnya tidak ada nilainya kini menjadi sesuatu yang berkualitas yang dapat dirubah menjadi suatu produk baru yang didaur ulang. Lalu yang selanjutnya adalah berdampak positif terhadap lingkungan. Kenapa? Sebab kini masyarakat akan dengan senang untuk memilah jenis sampah, memisahkan sampah, dan mengelola sampah. Jadi sampah yang sebelumnya menumpuk kini menjadi berkurang. Dan yang terakhir adalah mengubah sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Sampah yang sebelumnya tidak ada nilainya, sampah yang sebelumnya hanya dianggap sesuatu yang kotor dan menjijikan, kini menjadi sesuatu yang bernilai. Sebab sampah dapat didaur ulang oleh pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya yang ketiga yaitu channel. Siapa saja atau apa saja penyalur iklan untuk mempromosikan bisnis kami. Kami memiliki beberapa cara. Yang pertama dapat melalui website, aplikasi, iklan berbayar, mesin pengumpul sampah, dan yang terakhir adalah sosial media. Sosial media ini memiliki pengaruh yang cukup besar karena saat ini hampir seluruh manusia memiliki sosial media. Baik, untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Wira dan Wahyu. Terima kasih. Di sini saya Rivaldi akan menyampaikan 3 elemen dari BMC, yaitu Customer Relationship, Cost Structure, dan Revenue Stream. Dimulai dengan Customer Relationship, di mana elemen ini mengatur hubungan untuk membangun hubungan yang baik dengan customer dan mempertahankannya. Poin pertama yaitu membuat email newsletter
agar customer tetap diberikan informasi yang aktual dan update. Yang kedua adalah mengadakan event-event yang menarik yang bisa dilakukan secara bersama dengan para customer atau konsumen, seperti mengadakan kegiatan bakti sosial di pantai atau di lingkungan sekitar secara bersama-sama. Lalu ada juga membuat konten interaktif di sosial media agar terjalin komunikasi dengan konsumen. Lalu customer service, di mana customer service ini untuk melayani keluhan dari para customer. Berikutnya membuat campaign bersama influencer dan masyarakat. Lalu berikutnya cost structure, di mana cost structure ini adalah struktur biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan usaha ini. Yang pertama itu untuk gaji pegawai secara periode, lalu ada biaya operasional. Biaya operasional ini mencakup setiap kegiatan setiap harinya. Lalu biaya riset dan pengembangan teknologi, baik teknologi untuk customer maupun teknologi internal seperti aplikasi dan aplikasi web dan teknologi IoT untuk filtering sampahnya. Lalu setelah riset dan pengembangan, lalu aplikasi teknologi itu dibuat, berikutnya adalah adanya biaya pemeliharaan dan perbaikan sistem agar teknologi atau sistem yang digunakan selalu up to date. Lalu yang terakhir ada penyewaan infrastruktur server, di mana server ini dibutuhkan agar aplikasi yang yang konsumen miliki bisa terhubung secara global melalui internet. Oke, berikutnya revenue stream. Revenue stream ini adalah jenis pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan, di mana pendapatan dimulai dengan modal pribadi. Lalu berikutnya kerjasama B2B, uang yang dihasilkan setiap distribusi yang disalurkan kepada para partner atau mitra akan ditagihkan invoice sesuai dengan kerjasama. Berikutnya adalah penjualan produk kreatif hasil daur ulang yang dibuat oleh perusahaan kita. Berikutnya adalah investor, di mana dana investor ini sangat dibutuhkan, oleh karena itu usaha ini harus bisa menarik perhatian para investor. Dan yang terakhir adalah sponsor, baik itu sponsor produk yang bisa ditukarkan oleh poin dari customer maupun sponsor dari event-event tertentu. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Saya Wira Aditama ingin mempresentasikan BMC dari kelompok kami, yaitu usaha daur ulang sampah. Saya akan mempresentasikan 3 poin dari BMC yang ada di sini. Poin pertama yaitu key partners, yaitu partners kami adalah pemerintah dan perusahaan untuk memperlancar dan memberikan izin untuk kepada perusahaan kami. Dan selanjutnya ada industri kreatif untuk meningkatkan ide tentang daur ulang limbah yang akan kami buat. Dan selanjutnya ada organisasi amal dan influencer sebagai pengenal produk kami kepada publik. Selanjutnya ada key activities. Key activities kami yaitu mengumpulkan limbah, penyortiran jenis limbah, membersihkan limbah, mendistribusi limbah yang dapat didaur ulang kepada partner, dan mengadakan program edukasi. Dan yang terakhir ada key resource. Key resources kami adalah partnership yang membantu kami dalam membuat limbah ini, aplikasi dan web untuk konsumen, di mana konsumen dapat mencari tentang kami, dan SDM yang kompeten
yaitu karyawan yang dapat bekerja dengan maksimal dalam perusahaan kami dan investor. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.